Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Syamun dari kelas PAIA. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal PTK saya dengan judul penelitian peningkatan hasil belajar siswa melalui media video pembelajaran berbasis YouTube pada pembelajaran PAI materi kisah keteladanan Nabi dan Rasul kelas 4 SD YPPSB 1 Sangatta Utara tahun pembelajaran 2021-2022. Latar belakang masalah. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah berdasarkan hasil nilai belajar Mapel PAI kelas 4 SD YPPSB 1 Sangatta Utara, khususnya di minggu pertama ketika pembelajaran tatap muka diberlakukan. Jadi pembelajaran ini pertama kali diterapkan setelah sekian lama sejak awal pandemi, kemudian pembelajaran itu dilakukan secara online. Ternyata ketika diberlakukan tatap muka, terdapat beberapa siswa yang tidak bersemangat dalam belajar. Kemudian hasil belajarnya pun nilainya lebih rendah jika dibandingkan ketika online. Jadi berdasarkan observasi tersebut, memang beberapa siswa itu kurang memiliki motivasi ketika belajar pendidikan agama Islam. Jadi antusiasnya itu berkurang jika dibandingkan pembelajaran secara online. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa penelitian ini kemudian mengambil video pembelajaran berbasis YouTube? Salah satunya adalah ketika di PJJ atau pembelajaran secara online, jadi memang hampir setiap pertemuan saya membuat materi berbasis YouTube, menjelaskannya materi itu menggunakan YouTube, dan mereka sudah terbiasa, mereka asik dengan metode pembelajaran seperti itu. Nah, pembelajaran dengan menggunakan video ini tentunya lebih menekankan pada kegiatan individu mereka, di mana mereka itu diharapkan aktif dalam mempelajari materi, mengerjakan soal latihan, dan juga bisa mengulang kembali memutar video pembelajaran jika belum paham dengan penjelasan guru. Artinya di dalam video YouTube itu pun dalam PJJ mereka bisa langsung chatting jika atau berkomentar di YouTube tersebut jika ada hal-hal yang kurang dipahami. Sebenarnya fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh sekolah kami itu sudah sangat memadai, tetapi memang secara pemanfaatnya masih kurang. Kenapa? Karena pembelajaran sudah tatap muka kembali ya seperti semula, akhirnya kembali ke konvensional. Kenapa? Ya karena sekali lagi kalau kita memaksakan dalam bentuk YouTube, akhirnya kita harus membuat lagi, sedangkan kita sudah bertemu atau bertatap muka dengan para siswa. Tetapi ternyata yang dirindukan oleh para siswa adalah memang video pembelajaran yang memang berbentuk animasi dan mereka bisa senang dalam belajar. Untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah saya bacakan tersebut, yang pertama, apakah melalui penggunaan media video pembelajaran berbasis YouTube dapat meningkatkan keaktifan belajar pada pembelajaran PAI materi kisah keteladanan Nabi dan Rasul siswa kelas 4 SD YPPSB 1 Sangatta Utara tahun pembelajaran 2021-2022. Itu yang kedua, apakah melalui penggunaan media video pembelajaran berbasis YouTube dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI materi kisah keteladanan Nabi dan Rasul siswa kelas 4 SD YPPSB 1 Sangatta Utara tahun pembelajaran 2021-2022. Untuk penelitian yang terdahulu yang relevan, yang pertama adalah penelitian dari Wiji Sarwini dengan judul penelitian implementasi media pembelajaran video melalui YouTube pada mata pelajarannya seni budaya, materinya seni musik, ini di SMA. Penelitian yang kedua adalah dari Niputu Eka Ernawati, di mana penelitiannya juga ada media YouTube-nya, kemudian tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar, lokasinya di SMA. Untuk penelitian yang ketiga yaitu dari Putut Sri Wijayanto dan kawan-kawan, di mana penelitiannya yaitu meningkatkan hasil belajar melalui media YouTube. Ini lebih kepada YouTube-nya itu dalam bentuk podcast. Ini dilakukan dalam pendidikan jarak jauh. Kemudian materinya adalah komputer dan jaringan dasar di SMKN.
Metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan PTK atau penelitian tindakan kelas sebanyak 2 siklus. Di dalam setiap siklusnya ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Adapun langkah-langkah penelitiannya atau prosedur penelitiannya yang terdiri dari 2 siklus. Jadi setiap siklusnya ada 4 tahapan. Kemudian jika permasalahannya belum terselesaikan, maka dilanjutkan di siklus yang kedua. Jika masalah terselesaikan, maka siklusnya berhenti. Itu menurut diagram ini. Adapun gambaran siklus yang pertama, yaitu tahap perencanaan, seperti yang tertera ini, ada perizinan, ada observe-nya, kemudian membuat lembar observasinya, bagaimana kita menetapkan materi sesuai dengan siklus, membuat RPP, kemudian tentunya menyiapkan bahan-bahan ajarnya, baik materi, alat evaluasi, maupun lembar observasinya. Kemudian di tahap pelaksanaannya, yang paling inti adalah bagaimana kita menyajikan materi sesuai dengan siklus dan sesuai dengan RPP. Kemudian yang ditekankan adalah anak-anak mempelajari materi tentu menggunakan variabelnya yaitu media video pembelajaran berbasis YouTube. Ditekankan juga siswa untuk lebih berinteraksi dan aktif, kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Untuk observasinya, yang dilakukan pada tahap ini adalah mengamati situasi kegiatan pembelajaran, di mana setidaknya ada 2, mengamati aktivitas siswa dan mengamati aktivitas dari guru. Pada tahap refleksi ini, yaitu intinya menganalisa perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan. Untuk gambaran siklus yang kedua, yaitu ada perencanaan. Perencanaan ini tentunya berdasarkan dari refleksi siklus pertama, tetapi lebih menekankan kepada memberi rangsangan kepada siswa agar lebih aktif, terutama dalam aktivitas belajarnya. Kemudian dalam tahap pelaksanaannya hampir sama juga, tetapi peneliti lebih menekankan pada penggunaan media video pembelajaran berbasis YouTube. Kemudian pada tahap observasi, yaitu mengamati situasi kegiatan pembelajaran. Intinya seperti itu, ada 2 yang diamati yang menjadi urgensi dari tahap ini, aktivitas siswanya dan juga aktivitas gurunya. Kemudian pada tahap refleksi, tentunya menganalisis lagi kekurangannya, kemudian berkolaborasi antara guru dan peneliti, berdiskusi demi perbaikan, dan yang terpenting adalah hasil dari analisis tersebut akan menjadi pertimbangan untuk menyusun siklus selanjutnya, apakah berlanjut atau tidak. Apabila siklus 2 ini berhasil meningkatkan hasil belajar sesuai dengan tujuan yang dicapai atau hipotesa, maka pembelajaran sudah dianggap berjalan baik dan siklus pun juga bisa dihentikan. Indikator keberhasilan PTK ini berdasarkan kriteria keberhasilan seperti ini. Kemudian dari kriteria ini apabila mencapai 75%, maka ditetapkan penelitian ini siswanya dianggap tuntas. Kemudian juga berdasarkan dari indikator kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang sudah ditetapkan minimal 75. Adapun untuk instrumen PTK-nya, yaitu setidaknya yang saya tampilkan ada 9. Untuk yang pertama RPP siklus pertama, kemudian ada instrumen tes hasil belajar di siklus yang pertama. Ini tesnya ini berbentuk HOTS. Kemudian ada RPP siklus yang kedua. Ada tes hasil belajar di siklus yang kedua. Ini soalnya juga HOTS. Kemudian untuk observasinya ada 2 macam. Observasi siswa seperti ini lembarnya, ini untuk siklus yang pertama. Kemudian ada juga ini observasi untuk guru untuk siklus yang pertama. Kemudian ini untuk observasi siswa di siklus yang kedua. Kemudian ini observasi untuk guru di siklus yang kedua. Oke, yang terakhir adalah lampiran lembar nilai hasil belajar siswa yang seperti pada kolom berikut ini. Jadi ada nilai prasiklus, ada nilai siklus 1, dan ada nilai siklus 2. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.